Jakarta adalah kota yang berkembang pesat dari waktu ke waktu. Gedung tinggi dan pusat perbelanjaan modern menyamarkan budaya dan unsur tradisional dari kota ini. Banyak sekali hal-hal yang mudah dilupakan. Salah satunya adalah gastronomi khas Betawi peninggalan nenek moyang kita. Di Kan Makan kali ini, kita mau ajakin kalian menelusuri kuliner-kuliner khas Betawi yang sudah cukup langka dan mulai jarang ditemui di era sekarang ini. Yang pertama adalah gabus pucung. Gabus pucung adalah sajian ikan berkuah khas Betawi dengan bumbu pucung atau yang lebih sering dikenal dengan nama keluwek. Rasanya yang cenderung asam, menyegarkan, dan gurih karena cita rasa pucung yang khas. Menurut sejarahnya, keberadaan kuliner gabus pucung sendiri berawal dari ketidakmampuan masyarakat Betawi di zaman kolonial Belanda untuk mengkonsumsi ikan budidaya yang harganya mahal, seperti ikan mas, mujair, dan bandeng. Namun agar tetap bisa mengkonsumsi ikan, masyarakat Betawi kemudian memilih ikan gabus yang harganya jauh lebih murah. Apalagi jenis ikan ini mudah ditemui di daerah rawa-rawa, empang, dan sungai. Seiring berjalannya waktu, ikan gabus pun menjadi sebuah komoditi yang langka di daerah Jakarta. Gabus pucung nih dia tipikal kayak rawon, tapi kalau rawon itu kan kuah encer ya. Kalau ini tuh kuahnya tuh kental gitu. Jadi dia bumbunya mirip gitu, pakai keluak, pakai miri, pakai sereh segala macam gitu-gitulah pokoknya. Tipikal makanan Indonesia kan berempah sekali. Menurut gue gabusnya asin gitu. Tipikal rasanya tuh yang panci banget, yang bener-bener lekoh banget tuh bahasanya ya, kental gitu kan. Lu makan pakai nasi hangat tuh kayaknya mantep banget gitu loh. Kuahnya sengaja dibikin sedikit gitu, bukan kuah yang banyak gitu. Tapi ya itu, powerful, very bold gitu. Gabus pucung ini adalah salah satu makanan Betawi yang sekarang udah agak susah dicari ya gitu. Nah, jujur aku baru pernah makan, cuman sudah tidak asing karena dari keluarga orang tua suka makan gabus pucung. Cuman ini pertama kali aku cobain. Nah, menurut aku gabus pucungnya itu aku agak bertanya-tanya kayak apa itu bentuknya gabus pucung ya. Ternyata pucungnya itu sendiri adalah keluwek ya. Jadi rasanya seperti rawon tapi ya tetap berbeda. Gabus pucungnya menurut aku dari bumbu-bumbunya itu sangat medok ya. Jadi untuk aku personally makannya harus pakai nasi gitu. Karena bumbunya yang benar-benar medok, terus udah gitu rasa ikan gabusnya yang lembut itu tuh benar-benar udah paling enak makannya pakai nasi deh gitu. Pakai nasi panas tuh udah paling enak. Yang berikutnya adalah pecak gurame. Hidangan satu ini biasanya dibuat dengan bahan dasar ikan segar. Ikan tersebut biasanya akan digoreng atau dibakar terlebih dahulu. Kemudian disiram menggunakan sambal pecak. Bumbu pecak pun dibuat dengan perpaduan rempah, cabai, dan juga perasan jeruk limau. Tidak heran apabila pecak memiliki cita rasa yang cenderung pedas dan segar. Rasa khas inilah yang semakin menggugah selera makan. Pecak itu ya sambalnya pecak ya, sambal dengan kuah, dengan gurame goreng. Nah, tadi aku lihat sambalnya bawang merahnya itu sangat melimpah ya. Pas dimakan juga aku masih bisa makan, tidak terlalu pedas buat aku pecak guramenya. Dan ya lagi-lagi itu bener-bener paling enak makannya itu pakai nasi sih, bener-bener. Dan harus pakai tangan deh kayaknya udah paling enak ya, makan pecak gurame pakai nasi sama tangan itu udah paling enak gitu. Pecak guramenya ini ya dia modelnya ikan guramenya digoreng gitu kan, terus disiram pakai kuah yang bumbunya itu ada jahe yang tadi berasal banget tuh jahe sama kunyit sih. Tapi dia ada bawang merahnya, ada cabenya, ada tomat sayurnya juga gitu kan. Jadi kalau lu makan tuh asinnya dapet, segernya dapet, asemnya itu dapet gitu.
Eh, wah, bener-bener makanan di sini tuh bener-bener gue bilangnya tuh satu kata sih. Itu makanan di sini semua tuh boros nasi gitu loh. Makanannya semua boros nasi, tapi enak, in a good way gitu. Karena makanan di sini tuh rasanya bold, punchy banget gitu kan. Kalian bisa menemukan dua menu ini di warung makan Mak Doer. Restoran sederhana yang kental dengan nuansa Betawinya ini menyediakan hidangan-hidangan khas Betawi yang selain beragam, rasanya pun masih sangat otentik. Kami juga sempat mencoba menu lainnya seperti semur jengkol dan sayur asemnya. One of my favorite semur jengkolnya di sini. Semur jengkolnya di sini tuh rada manis gitu kan. Dia manis dan tadi gue lihat dia masaknya tuh bumbunya tuh rame gitu. Ada bawang merahnya, ada tomatnya gitu. Bumbunya juga kalau kalian lihat kental gitu kan. Itu dia masaknya bagus sih. Dan kadang tuh gue kalau makan jengkol ya, gue nggak suka tuh jengkol yang kayak terlalu pahit gitu. Tapi ini tadi jengkolnya nggak pahit, maksudnya pahit sedikit, ada dikit doang gitu. Dan itu enak sih, jengkolnya lembut, tipikal jengkol yang lembut gitu kan. Jadi di sini dia punya satu stand sendiri untuk nasi dan sayur asem, jadi kita boleh ambil sendiri porsinya sesuai dengan yang kita mau. Sayur asemnya tuh enak, biasa kalau sayur asem yang dihidangkan as a compliment itu biasanya suka rasanya tawar ya, kuahnya tuh tawar. Sedangkan di sini itu benar-benar rasanya, rasa kuah sayur asemnya tuh benar-benar pas, terus isinya juga banyak gitu, jadi benar-benar puas deh. Dan ya, last but not least sayur asemnya yang gue lumayan underestimate, tapi ternyata waktu gue makan ini salah satu sayur asem yang menurut gue bikinnya oke sih gitu. Asemnya dapet gitu. Dia tipikal sayur asem yang pakai sambal gitu ya, jadi warnanya agak merah gitu. Asemnya dapet, gurihnya dapet, ada sedikit spicy-nya juga gitu. Warung makan Mak Doer adalah salah satu restoran yang masih menyediakan makanan-makanan khas Betawi. Selain menjaga kelestarian kuliner Indonesia, tempat ini juga mewariskan gastronomi lokal yang wajib diperkenalkan untuk generasi berikutnya. Kenangan dan kebiasaan bisa saja perlahan terlupakan, tetapi jejak sejarah dan budaya akan terus ada dan wajib kita lestarikan. Demikian edisi khusus ulang tahun Jakarta kali ini. Sampai ketemu lagi di Kamakan berikutnya.